Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para habaib, para ajengan, para kiai, para ustad, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, jajaran penitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada dua perkara yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Ini saya ceramah tak panjang, dua perkara aja, mudah-mudahan 5 menit kelar, Bu. Yang pertama rahmat Allah, yang kedua syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua dapat rahmat Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Oleh karena itu Bapak Ibu, siapapun orangnya, apapun jabatannya, sebanyak apapun harta dan kekayaannya, ketika ditanya mau rahmat Allah, mau laknat Allah, mungkin jawabannya sama, ingin rahmat. Yang rajin sholat ingin rahmat Allah, betul. Yang jarang sholat juga ingin rahmat. Yang rajin hadir di pengajian ingin rahmat Allah. Bahkan orang yang belum pernah memijakan kedua telapak kakinya di majlis taklim pun ketika ditanya jawabnya sama, ingin rahmat. Termasuk ibu-ibu yang baik sama suaminya ingin rahmat Allah, ya Bu. Ya Bu. Yang sekali-kali suka melotot sama lakinya juga ingin rahmat. Ada ibu yang suka melotot sama lakinya, ada. Yang suka marah sama suami ada. Yang suka ngomongin suami di belakang ada. Yang suka ngebandingin suami sama suami orang ada. Yang suka ngambil duit dari dompet suami tanpa izin ada. Maling. Pertanyaannya, kenapa semua manusia di dunia ini ingin selalu mendapatkan rahmat Allah? Jawabannya Allah menjelaskan di dalam ayat suci Al-Quran. Kata Allah, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kata Allah, seandainya tidak ada fadl Allah, seandainya tidak ada anugerah Allah, seandainya tidak ada rahmat Allah, sehebat apapun kehidupan yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, setinggi apapun jabatan yang kita pangku, tanpa ada rahmat Allah, yang akan kita terima hanya rugi dan di salah satu contoh, Pak, kalau kita mau masuk ke dalam surganya Allah, mengandalkan amal kita, kalau bukan karena rahmatnya Allah, rasa-rasanya jauh, ya Bu. Ya Bu. Apa sebabnya? Seberapa banyak sholat yang pernah kita lakukan? Mungkin kita tahu. Seberapa duit uang yang pernah kita sedekahkan? Mungkin kita juga tahu. Seberapa banyak dosa yang pernah kita lakukan? Mungkin kita juga tahu. Nih jujur, dosa kita kan banyak ya Pak. Benar apa benar? Bu, dosa kita banyak, Bu. Ibu merasa banyak dosa? Saya tanya, yang merasa banyak dosa mesti rajin cari dosa enggak? Yang merasa banyak dosa mesti rajin cari dosa enggak? Kalau orang udah banyak duit mesti nyari duit, itu ndak aneh. Kenapa? Ukurannya hatta surutumul makobir. Yang paling aneh, orang udah merasa banyak dosa, giliran nyari dosa tetap rajin. Ada yang gitu, ada. Ada yang gitu, ada. Saya baca dalam satu sejarah, Nabi Adam itu kesalahannya cuma satu, Pak. Gara-gara makan buah huldi dikeluarkan oleh Allah dari sorga. Kita yang dosanya banyak kepengen masuk. Coba mikir, Bu. Woi, mikir.
Nabi Adam kesalahannya cuma satu, gara-gara makan buah huldi dikeluarkan oleh Allah dari sorga. Kita yang dosanya banyak kepengen masuk, logikanya yang satu saja dikeluarin apalagi yang banyak. Betul lah, betul. Oleh karenanya apa sih yang bikin besar hati, apa sih yang bikin optimis? Allah berfirman di dalam hadis kursi, kata Allah, wahai manusia, kesalahanmu banyak tetapi ampunanku lebih banyak. Wahai manusia, dosamu banyak tetapi rahmatku lebih banyak. Oleh karenanya mudah-mudahan di akhirat kita semua dapat rahmat Allah. Amin. Ya Allah ya Robbal. Pertanyaannya lagi, untuk siapa rahmat Allah itu? Kiaikah yang berhak menerima sepenuhnya rahmat Allah? Belum tentu. Ustadz, belum. Masyarakat, belum tentu. Pejabat juga belum. Untuk siapa rahmat Allah itu? Allah menjelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, inna rahmatallahi qaribum minal musinin. Rahmat Allah hanya akan Allah berikan kepada orang yang baik. Orang yang baik itu yang bagaimana? Baik hubungannya dengan Allah yang disebut hablum minallah, baik pula hubungan dengan sesama manusia yang sering disebut dengan hablum minan. Cuman jujur Bu, orang macam gitu agak jarang loh Bu. Buktinya kadang-kadang ada orang yang kelihatan hablum minallahnya baik, contohnya sholatnya rajin, ngajinya baca Quran, baca sholawat, baca istighfar, ngomongin orang, ngerumpi, memfitnah, ngadu domba. Ada yang gitu. Ada lagi orang yang kelihatan hablum minanas ya baik, contohnya kadar sosialnya tinggi, kepeduliannya luar biasa, sampai-sampai kalau dia punya rezeki belum tenang hatinya kalau belum menyantuni anak yatim dan jompo. Tetapi datang waktu sholat, boro-boro sholat, ngambil wudunya saja belum pernah. Ke pengajian tidak setahun sekali, ke masjid kadang-kadang setahun 2 kali. Wih, ada yang ke masjid setahun 2 kali ada nggak? Ini jujur Pak, orang masuk masjid itu kan tidak sama, betul? Yang sehari semalam 5 kali ada. Siapa? Imam sama marbot, betul? Yang 3 kali ada, yang 2 kali ada, yang seminggu sekali ada. Koslet otak umat Islam kalau masuk masjid setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Ini saya tanya, ibu suka bangunin suami nggak kalau waktu subuh Bu? Suka bangunin enggak? Suka. Pakai apa banguninnya? Pakai air. Sadis bener nih, istri siapa nih? Bu, kalau ibu mau bangunin suami di waktu subuh, ada berbagai macam cara. Pertama, bangunkan suami ibu dengan bahasa yang lemah lembut. Contohnya di masjid, di musola sudah kedengaran tarkim, segera suami ibu bangunin. Kata ibu, Pah, bangun Pah. Di masjid sudah kedengaran tarkim, silakan bapak bangun dan ikut sholat subuh berjamaah. Mamah janji papa pulang dari musola, sarapan, kopi cap ular, cap liong, rokok, jarum coklat udah mama siapin. Pakai omongan belum bangun juga. Gunakan langkah yang kedua, tangan tabok dikit, Pah, bangun Pah. Pakai tangan belum bangun juga. Gunakan langkah yang ketiga, kaki tendang dikit, Pah, bangun Pah. Kalau istilah Sunda tojer, Pah, bangun. Pakai kaki belum bangun juga. Jangan putus asa. Artinya segera ibu berangkat ke WC. Maksudnya ngambil wudhu. Setelah ngambil wudhu pakai mukena. Setelah pakai mukena, sebelum berdiri di hamparan sejadah untuk melaksanakan sholat subuh, berdiri dulu sebentar di depan suami yang masih tidur. Tujuannya sholat, niatnya usolli ala hadal maiti arba'at takbiratin. Bangun jamin Bu. Betul lah, betul. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, setelah kita melihat gambaran tadi, ternyata orang yang akan mendapatkan rahmat Allah adalah orang yang mau melaksanakan kewajiban yang dipardukan oleh Allah, terutama sholat 5 waktu. Lihat dulu jam, 10 menit lagi Bu. Insya katanya jam 12 harus udah beres. Kalau bagi saya karena amplopnya udah duluan jadi tidak ada urusan. Yang kedua Ibu, yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah, yang kedua syafaah baginda Nabi besar Muhammad.
Oleh karenanya lewat memperingati Maulid ini mudah-mudahan di akhirat nanti kita dapat syafaat Nabi. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tapi ingat secara singkat saja, tidak pernah ada makan siang gratis. Artinya kalau kita ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi, mari ikuti akhlaknya. Bagaimana akhlak Rasulullah? Satu saja. Tadi kata guru kita Habib, di antaranya Rasulullah itu tidak sombong, Bu. Rasul tidak sombong. Padahal kalau kita lihat, kalau kita yakini Rasulullah adalah Sayyidul Anbiya, Rasulullah Sayyidul Mursalin, Rasulullah Sayyidul Makhlukat, Rasulullah penyebab wujudnya alam, tetapi Rasulullah tidak pernah sombong. Oleh karenanya kalau kita ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi, mari tanamkan kerendah hatian dalam diri kita. Buang sifat sombong jauh-jauh. Kenapa? Sombong akan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Sombong akan menjauhkan kita dari surganya Allah. Sombong akan menjauhkan kita dari segenap manusia. Karena kita yakini tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang senang bergaul dengan orang sombong, terkecuali orang Kalau kita introspeksi diri, apa sih yang pada kita sombongkan di muka bumi ini? Gak ada, Bu. Betul lah betul. Betul lah betul. Umpama kata ibu-ibu, Ustaz, saya cantik, boleh dong saya sombong dengan kecantikan saya? Tidak boleh. Kenapa? Kecantikan itu terbatas. Buktinya usia 50 tahun kadang-kadang wajah udah tidak jelas lagi dilihatnya. Betul lah betul. Walaupun biasanya kalau ibu-ibu mau berangkat arisan ke pengajian kondangan, mau berangkatnya jam 8, kan dari jam 7 udah dandan ya Bu ya? Bener apa bener? Sebelum dandan biasanya ibu masuk WC dulu. Ngapain? Cuci muka. Bu, saya kasih tahu, kalau cuci muka yang paling bersih jangan pakai sabun apa-apa, pakai sunlight, Bu. Kenapa? Nih, lebih utama nih, Bu, kalau piring kita penuh dengan minyak, Bu, pakai sunlight habis. Makanya bagi perempuan yang wajahnya berminyak, yang paling jitu pembersih muka adalah jelas. Setelah cuci muka kemana? Biasanya selesai cuci muka kan ibu masuk kamar dengan pakaian BH sama anduk, ya Bu ya. Lalu duduk di depan kaca. Setelah itu yang dipakai dulu apa itu? Pelembab, ya Bu ya, pakai pelembab dulu. Setelah pakai pelembab selesai, belum. Kenapa? Kelihatan di pipi ada yang bolong. Lalu didempuh dulu, Bu. Pakai pelamir dulu, dipelamir. Setelah pakai pelamir selesai, belum. Kenapa? Bedak belum dipakai. Lalu bedak dipakai. Selesai bedak, selesai, belum. Kenapa? Kalau cuman bedak yang baru ditempelin di pipi, yang lainnya belum ditempelin, laksana dinding rumah dicat, cuman kusennya itu sama bawahnya belum pakai strip. Artinya belum kelihatan rapi. Lalu diambil pensil alis, Bu. Kalau ibu mau beli pensil alis, Bu, hati-hati yang agak mahal dikit, biar agak kuat, Bu. Biar tidak lun. Lalu dipasang. Bentuk alis tergantung selera. Ada yang bikin alisnya tuh kayak balok, Bu, lurus ada. Ada yang kayak cerulit juga ada. Ada yang kayak ular kobra juga ada. Kadang-kadang ibu-ibu pakai di alisnya itu ngikutin alis monyet juga ada. Artinya di tengahnya disambungin, Bu. Sambung tengah. Selesai pakai alis, belum. Kenapa? Lipstik, gincu belum dipasang. Begitu pula, Bu, kalau ibu mau pakai gincu tuh bibir, hati-hati beli gincunya yang agak mahal. Kenapa? Kalau gincu murah bukan hanya bibir, yang mau dimerahin gigi ikut termerahkan. Benar apa benar? Benar apa benar? Setelah pakai lipen, baru dia pakai baju. Lalu jalan. Cuaca panas. Baru jalan 50 meter, terasa kena bibir ada yang pahit. Lalu diambil di tasnya itu diambil kaca kecil. Setelah itu, lalu dia ngaca. Pas ngaca, bibirnya refleks baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata teman sebelahnya, "Bo, kenapa baca innalillah? Siapa yang meninggal?" Bukan ada yang meninggal. Kenapa baca innalillah? Alis gua putus sebelah. Sekarang ini kan banyak yang palsu, bener nggak Pak? Bu, bener Bu? Alis hitam pal. Woi, jawab, alis hitam pal. Bulu mata panjang, bibir merah, pipi limit, hidung mancung, suami, istri,
Bung Edan. Saya orang kaya, harta saya banyak, kekayaan saya melimpah. Boleh dong saya sombong dengan harta dan kekayaan saya? Tidak boleh. Kenapa? Harta cuma titipan dari Allah, betul? Betul. Yang namanya titipan kadang ditinggalin duluan atau kadang ninggalin duluan. Tidak sedikit orangnya masih ada, hartanya sudah habis, hartanya masih ada, orangnya sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah, betul? Saya seorang pejabat, jabatan saya tinggi, boleh dong saya sombong dengan jabatan saya? Tidak boleh. Kenapa? Jabatan cuman zaman awalnya mereka rakyat dipilih oleh woi jawab, dipilih oleh disuruh ngurus digaji pakai uang satu saat bakal kembali jadi kalau dia meninggal yang nguburnya pun kalau ditahlilin kebanyakan yang ikut tahlilnya juga wakil rakyat. Jangan tidur waktu sidang. Saya seorang mubalik, saya seorang kiai, boleh dong saya sombong dengan ilmu saya? Tidak boleh. Kenapa? Allah menjelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Manusia diberi ilmu oleh Allah cuman sedikit. Betul? Betul. Ini jawab, Bu. Orang kaya sombong ada enggak? Woi, orang kaya sombong ada enggak? Pejabat sombong ada enggak? Kiai sombong tidak ada. Terima kasih. Bu ngiri ya Bu ya. Kali lagi, orang kaya sombong ada, pejabat sombong ada, kiai sombong, oh ada juga Bu. Dikira saya kiai nggak ada yang sombong, ada juga. Ini ada nggak kiai yang suka beda-bedain ketika orang kaya yang ngundang datangnya lebih cepat, ketika orang miskin yang ngundang leletnya 17 setan, ada nggak? Ada nggak? Woi, ada nggak? Ini kadang-kadang nih maaf Bu, kiai sono Bu, kiai sono, di sini nggak ada insya Allah. Kalau orang kaya yang ngundang, masya Allah disuruh tahlil semangat bener 100 kali, tahlilnya tidak terasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, luar biasa semangat. Kenapa? Satu kali tahlil amplopnya gope. Wih gope, wih gope. Berkatnya mie sedap 2 dus, rokok 2 slop, tahlilnya semangat. Orang miskin yang ngundang, masya Allah tahlilnya 7 kali lembek bener, la ilaha illallah, baru 7 kali amin. Kenapa? Ini jamuannya cuma lontong 3, terus dimasukkan ke kresek hitam. Malu kalau ditenteng, akhirnya dimasukin ke kantong baju. Kebetulan kantong bajunya tuh bolong, akhirnya jatuh. Bukan nggak sampai tuh lontong ke rumah, akhirnya lontong tersebut jadi milik ayam. Bu, mudah-mudahan di kita kiai nggak ada yang seperti itu, amin. Ya Allah ya Rabbal. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, dikit lagi. Ini udah jam 12 kurang 3 ini, nggak apa-apa, terus. Bu, satu-satunya tempat yang mengajarkan kerendahan hatian di muka bumi ini adalah masjid. Oleh karenanya, kalau kita masuk masjid, sedikitnya ambil 3 pelajaran yang diajarkan oleh masjid. Pertama, masjid mengajarkan kebersihan. Buktinya kalau ada orang mau masuk masjid, walaupun pakai sepatu harga 100 juta, tolong tuh sepatu dibuka. Kenapa? Masjid bukan ukuran harga. Betul? Betul. Yang kedua, masjid mengajarkan kerendahan hatian. Contohnya, anak muda jadi imam, orang tua datang, tidak boleh orang tua ngomong begini, hai anak muda, usiamu di bawah saya, ilmumu di bawah saya, kamu mundur, saya yang berhak jadi imam. Tidak boleh. Kenapa? Masjid bukan ukuran usia, terkecuali dalam sholat berjamaah yang telah ditentukan. Jelas? Jelas? Yang ketiga, masjid mengajarkan kekompakan. Buktinya ketika dilaksanakan sholat berjamaah, imam ruku makmum. Wih jawab, imam ruku makmum, imam sujud makmum, imam lambat makmum, imam cepat makmum. Bu, bentar lagi insya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampaikan di bulan Ramadan, amin. Ya Allah ya Rabbal. Bu, di bulan puasa itu kan ada sholat yang gak bisa dilakukan di bulan-bulan lain. Sholat apa namanya? Sholat apa namanya? Ibu suka terawih Bu?
Alhamdulillah. Jawab dengan jujur, kalau ibu terawih cari imam yang lambat yang cepat. Pak, yang lambat yang cepat, Pak. Kalau umpama di sini ada satu musola, imam lambatnya mau begini. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk dulu, bersin dulu, lalu alhamdulillahirabbil alamin, batuk lagi. Giliran yang terakhir selesai walabdolin bismillahirrahmanirrahim. Inna, kata makmum ini mending baca Fatihahnya lambat, kalau suratnya pendek mending gak terlalu lama. Dikira surat yang mau dibaca sama imam itu kalau tidak inna a'toina innalillahi. Tapi jarang Pak ya, kalau jadi imam baca suratnya bismillahirrahmanirrahim inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jarang rasanya Pak. Kalau ayat itu dibaca bubar tuh makmum Pak. Bener apa bener? Nah kebetulan pas imam kata makmum pasti innalillah, kalau tidak innalillah inna a'toina. Mau baca inna a'toina lupa, mau baca innalillah udah lama dah ada yang meninggal. Yang ingat karena sering hadir di peringatan maulid, yang ingat ayat yang dibaca di awal rawi maulid. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Mau Allahu Akbar di belakang udah keduluan sallallahu ala Muhammad. Salat jadi marhaba Pak. Brengsek tuh. Kira-kira kalau imam lambat mau begitu, makmumnya ada nggak Bu? Hei, makmumnya ada nggak? Malam pertama pasti ada. Malam kedua insya Allah nyisa 2 Bu, nyisa 2. Malam ketiga yang satu kabur, nyisa 1. Ini perasaan kalau imam mau tarawih dengan rakaat yang begitu berjejer, punya makmum cuma 1, imam bakal nengok dulu ke belakang. Kata imam, mum komat mum. Kata makmum, ogah mam. Kenapa kamu tumben ogah komat? Saya takut. Takut kenapa? Imam ada yang jagain saya di belakang, giliran saya siapa yang jagain? Kata imam, yang lain pada kemana? Pindah. Pindah kemana? Musola sebelah. Kenapa pada pindah? Imam yang salah. Salah kenapa saya? Leletnya keterlaluan. Goblok tuh makmum. Kata imam, udah kita tarawih berdua saja. Kata makmum, bogah juga mam. Kenapa? Saya capek. Capek gimana? Yang mukul kentungan kan tadi saya. Yang mukul beduk, yang mukul beduk, yang adan, yang komat, baca 2 kamilin, matiin lampu, gulung tikar, kunci musola. Kata makmum, daripada saya capek sendiri lebih baik saya pindah ke musola lain. Kata imam, ente pindah, aneh juga ikut pindah. Akhirnya musola bang. Tapi kalau imam yang cepat, jujur Pak, muatannya banyak Pak. Tapi ingat juga, seorang imam itu laksana nakoda. Yang namanya nakoda membawa muatan yang berbeda. Di belakang ada orang tua, di belakang ada anak muda. Imam terlalu lambat, orang tua cocok, anak muda yakin kabur. Imam terlalu cepat, anak muda cocok, nenek-nenek nyungsem. Nenek-nenek nyung. Buktiin Bu, kata imam siap tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Salat tarawih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Men. Potong letter dah pakai A, langsung men. Apa sebabnya? Ngimbangi. Kenapa ngimbangi? Yang namanya amin di mana-mana tergantung walabdolin. Ya Bu ya. Benar apa benar? Kalau walabdolinnya begini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata makmum. Tapi kalau walabdolinnya gaya orang sini, ceketing. Kata imam, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Gila yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata yang di belakang, ya amin. Enteng bener ya amin. Kan ngimbangi. Termasuk kalau kata imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, men. Anak muda bisa ngimbangi walabdolin men. Giliran emak-emak baru A udah beres. Mau baca bismillah baru bis atau bis kota atau bis busway. Imam udah Allah kata nenek auto encok termati. Imam udah sami Allah karena sam udah aura audo rob dalam hati emak-emak sampai mana gua kejar. Allah Karim udah tua nafsu gede tenaga habis 2 rakaat ambruk. Samperin amanah muda, mana tulisin nggak terawih? Dak ngejawab ngap. Kayak mujair kekurangan air Bu. Lalu anak muda kesel ngitung 1,
2, 3, 4, 5. Kalau sampai hitungan 5 emak belum bangun, berarti emak dinyatakan kau emang tinju. Tuh makanya seorang imam laksana nakoda. Yang namanya nakoda membawa muatan yang berbeda. Di belakang ada orang tua, di belakang ada anak muda. Ambil garis tengah, terlalu cepat jangan, terlalu lambat, terlalu cepat, terlalu lambat, yang sedang-sedang. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ini kayaknya ceramah terpanjang di dunia ini, Bu. Benar jujur. Walaupun saya ceramah cuma 20 menit, tetapi insya Allah ini termasuk kategori ceramah terpanjang di dunia. Kenapa? Saya ceramah mulai hari Minggu sampai hari Senin. Sekarang jam 12:05 bukan hari Minggu lagi, Pak. Benar apa benar? Ini sudah hari Senin. Makanya ingat, ini ceramah terpanjang di dunia. Saya ceramah hari Minggu, selesai hari Senin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.